Raja narkoba ini bukanlah orang yang sederhana. Saat bersantap di restoran, Anda hanya perlu 2 kalimat untuk berhasil mengajak pramusaji bermalam bersama Anda. Setelah selesai bekerja, ia membuat segelas milkshake untuk memulihkan staminanya. Melihat lingkaran hitam di mata itu, Anda bisa tahu betapa menstimulasinya tadi malam. Sedetik yang lalu, dia tersenyum senang melihat pasangannya tidur nyenyak. Sedetik kemudian, FBI bergegas masuk dan memaksanya duduk di meja. Karakter utama kita, Jimmy, tidak hanya tidak kenal takut. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. FBI menemukan sejumlah besar narkoba di rumah tersebut. Senjata panas dan amunisinya juga banyak. Jumlah senjata ini cukup untuk memasok 1 peleton. Polisi wanita tersebut mengatakan bahwa kepemilikan senjata api ilegal tidak dapat dikurangi. Tapi pemeran utama pria kami yang keren tidak memperhatikan. Karena di belakangnya ada tim pengacara yang sangat kuat. Dalam hal ini, hukumannya tidak dapat dikurangi. Pengacaraku hebat. Bisakah mereka menciptakan keajaiban? Intonasi ini mengingatkan saya pada hukuman. Di tempat lain, Jimmy masuk dengan mengenakan pakaian oranye yang cantik. Ayahmu datang ke sini untuk mengunjungimu. Pantas saja pemeran utama prianya begitu sombong. Ternyata dia mendapat dukungan yang sangat kuat di belakangnya. Ayahnya adalah seorang pensiunan polisi. Pada akhirnya, pedang tajam ini condong ke arah organisasi kriminal. Berdasarkan informasi internal, Big Jim mengetahui bahwa polisi ingin Jimmy menyelidiki seluruh keluarga mereka. Dia kemudian memberitahu Jimmy bahwa jika dia awalnya mengaku bersalah di pengadilan, dia hanya perlu menghabiskan 2 tahun penjara. Namun karena kepemilikan senjata ilegal, dia akan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Jika direformasi dengan baik, hukumannya adalah 4 tahun penjara. Ini merupakan hukuman terendah di antara pedoman hukuman. Jimmy masih memikirkan cara lain untuk melarikan diri. Tapi dia ingat pacarnya menunggunya di luar sehingga dia menyetujui lamaran lelaki tua itu. Terima putusan pengadilan. Apakah itu tidak apa-apa? Keputusan hakim baru saja dibuat. Jimmy benar-benar hancur. Orang tua itu menipuku. Artinya, selama 10 tahun ke depan dia tidak bisa lagi melihat matahari di luar. 10 tahun? Sialan 10 tahun? Kalian bercanda, kan? Jangan berani-beraninya kamu berbohong padaku. Beomon, sialan, beraninya kau berbohong padaku. Untungnya, meski Jimmy melakukan kejahatan, dia juga sangat sadar diri di penjara. Rajinlah jogging untuk melatih tubuh Anda. Belajarlah dengan serius. Dia menantikan hari di mana dia bisa keluar. 7 bulan kemudian. Karena kinerja Jimmy di penjara sangat baik, polisi diberi kesempatan untuk mengurangi hukuman penjaranya. Ternyata ada kasus serius yang tidak bisa diselesaikan. Polisi ingin memindahkan Jimmy ke penjara lain agar dia bisa berteman dengan pasien gangguan jiwa. Dari sana, jenazah korban yang dibunuhnya bisa ditemukan. Mendengar hal itu, Jimmy dengan angkuh mengatakan bahwa siapapun yang suka ini boleh melakukannya. Meskipun dia tinggi dan berotot seperti ini. Tapi dia tidak tahan masuk neraka untuk berteman dengan iblis. Semula ia berniat menolak, namun ketika mendengarnya setelah menyelesaikan hukumannya akan langsung dikurangi. Jimmy sedikit ragu. Bagaimana jika itu sebagai imbalan atas kebebasan? Langsung mengurangi hukuman. Kemudian ibu Jimmy datang mengunjunginya. Karena anaknya dijebloskan ke penjara, ayahnya selalu menyalahkan dirinya sendiri. Baru-baru ini, dia tidak berhati-hati dan terjatuh serta lumpuh. Jika dia menunggu hingga 10 tahun setelah dibebaskan dari penjara, dia hanya akan bisa melihat abunya. Karena saya bisa segera dibebaskan dari penjara untuk mengunjungi ayah saya. Juga untuk kebahagiaan masa depan pacarku. Jimmy akhirnya menyetujui kesepakatan polisi. Saya setuju untuk dipindahkan ke penjara. Terlepas dari kemampuan Jimmy, agen wanita itu mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Menurutmu pria itu sangat kuat dalam aspek itu, bukan? Sebenarnya tidak. Kali ini saksi mendapat kesempatan yang jatuh dari langit.
Dari seorang tahanan terkenal yang dipenjara selama 10 tahun hingga menjadi orang dalam FBI. Awalnya Jimmy berniat menolak menyamar. Padahal ototnya berotot seperti ini. Tapi bekerja sebagai mata-mata dan bergaul dengan setan sangatlah berbahaya. Namun karena ingin segera mempunyai kebebasan untuk pulang menjenguk ayahnya yang lumpuh, dia berpikir dengan hati-hati dan tetap memutuskan untuk setuju dengan polisi. Namun agen wanita tersebut menceritakan lelucon yang tidak menyenangkan. Saya sangat senang ketika Anda setuju untuk bekerja sama. Tapi aku tidak pernah mengatakan misi ini akan diberikan padamu. Jimmy sangat kesal setelah mendengar ini. Dia menghabiskan begitu banyak waktu untuk berpikir dan mempersiapkan. Namun dia bukan satu-satunya orang yang spesial. Di tempat lain, bisakah kamu mempercayainya? Inilah pria tidak berbahaya dengan wajah konyol di depan Anda. Tersangka yang sama yang membunuh 14 gadis muda dalam 3 tahun, Larry. Ini juga merupakan tujuan yang perlu dicapai Jimmy. Saat FBI Brian menginterogasi tersangka Larry, sesuatu terjadi lagi yang membuat Brian takut. Sebab pria tersebut menceritakan seluruh detail kejahatan yang dilakukan pelaku. Namun rincian ini belum diungkapkan keluar oleh polisi. Kali ini semua kecurigaan tertuju pada Larry. Dia tahu segalanya tentang lokasi kejahatan dan nama korban. Bahkan cara membunuh orang yang dia kenal seperti punggung tangannya. Orang di sebelahnya juga mengucapkan selamat kepada Brian karena telah menangkap seorang pembunuh berantai. Saya seorang penyelidik. Selamat telah menangkap seorang pembunuh berantai. Brian buru-buru pergi untuk mencetak pengakuannya. Tetapi ketika Larry selesai menandatangani, perubahan tajam muncul. Larry membaca pengakuan bersalah yang tercetak di atas kertas. Dia tidak percaya ini semua ulahnya. Aku tidak melakukan hal-hal ini. Tidak ada hubungannya. Awalnya nyatakan semua detail kasus ini. Namun kemudian menyangkal semuanya. Mengatakan hal-hal ini karena melihatnya dalam mimpi. Meski Larry tidak mengakui motif kejahatan tersebut, ia tetap menandatangani pengakuan. Saat persidangan resmi dibuka, semua orang kembali menerima pukulan keras. Hakim mengatakan Larry memiliki gangguan kepribadian dan mudah dipengaruhi oleh pengaruh luar. Pada saat yang sama, ada juga penyakit suka menyenangkan orang lain. Dia bersikeras bahwa dia tidak melakukan kejahatan. Selain itu, dari segi makna, banyak tempat yang tidak jelas. Di tempat Anda menandatangani nama Anda bisa menandatanganinya sebagai simbol dan itu tidak masalah. Namun Larry menuliskan nama lengkapnya. Kasus ini memiliki banyak hal yang mencurigakan. Akhirnya hakim menerima permohonan banding keluarga Larry. Semuanya hampir berakhir. Kini tekanan kembali tertuju pada polisi. Tinggal 1 bulan lagi hingga sidang berikutnya. Artinya dalam sebulan ini, jika jenazah korban kedua tidak ditemukan, Larry akan dibebaskan. Pada akhirnya, apakah pria ini adalah pembunuh sebenarnya? Sekarang kita hanya bisa menunggu sampai Jimmy dipindahkan ke penjara untuk mengetahui kebenaran di balik tirai. Saat aku mengunjungi penjara, tolong anggap aku pacarmu. Cium lidahmu, sentuh pantatku, lakukan apapun yang kamu mau. Episode 3 serial Blackbird benar-benar membuat kaget pemirsa. Tidak mudah bagi Jimmy untuk keluar dari penjara untuk segera menjenguk ayahnya. Mula-mula ada pesaing yang menghentikannya, lalu polisi datang mempertanyakan semangatnya. Jika Jimmy ingin mendekati si pembunuh Larry, dia harus memiliki minat yang sama dengannya. Agen wanita itu menanyakan beberapa pertanyaan kepada Jimmy. Dia menjawab menanyakan apakah dia terlihat seperti seseorang yang tidak menyukai wanita. Aku mencintai mereka semua. Setelah mendengarnya, Lauren langsung merasa bahwa ini benar-benar anak jebakan. Temui seseorang yang mencintai seseorang. Kemudian dia terus bertanya kepadanya apa yang dia sukai dari mereka. Jawaban Jimmy adalah buku teks. Bahkan kalimat "aku suka" kelembutannya pun terucap. Perasaan memegangnya di tangan Anda membuat mereka tertawa. Ini adalah jawaban yang benar. Pertanyaan selanjutnya terlalu langsung. Payudara besar, payudara kecil, anak-anak harus memilih. Hanya payudara. Saya tidak suka payudara kendur atau putingnya mengarah ke arah berbeda. Saya tidak suka. Oke,
kecuali seksi, payudara bagus, pantat bagus,